Halo teman-teman Namura Komputer. Nah, kali ini kami akan review ya, ini ada aplikasi keren banget ya teman-teman. Aplikasi sistem informasi persediaan obat. Nah, ini aplikasi ini bisa digunakan untuk rumah sakit atau puskesmas ya teman-teman, atau klinik. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk tugas-tugas kuliah, untuk tugas skripsi, atau untuk belajar untuk pengembangan aplikasi web ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita review aplikasinya. Nah, di sini saya sudah import database-nya teman-teman. Nah, kalian bisa download nanti ya database-nya di link di bawah ya teman-teman. Ada database dan file downloadnya, kalian tinggal download saja. Kemudian kalian bisa ikutin ini logika aplikasinya, saya review ya teman-teman. Ini ada dashboardnya. Nah, di dashboard ini ada peringatan yang obat telah kadaluarsa, dia tampil ya teman-teman. Jadi kita diingatkan obat-obat yang telah kadaluarsa, dia tampil di dashboard. Nah, terhitung dari tanggal obat tersebut ya teman-teman ya. Di sini ada 118 obat, kemudian ada 9 pasien ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di menu obat ya. Ini ada menu obat, kemudian ada kategori obat, kemudian ada satuan obat, kemudian ini ada pasien ya, ini ada pasien, data pasien. Nah, ini ada untuk manajemen user ya teman-teman. Ini ada manajemen user. Nah, untuk manajemen user ini di sini Aisyah ini sebagai administrator ya teman-teman. Kalian bisa cek di database. Di sini ada menu user. Nah, ini ada menu user ya teman-teman. Kemudian ini ada user rule-nya. Ini ada rule-nya administrator dan user. Jadi dia ada dua rule untuk administrator dan user. Kemudian ini ada data keluar teman-teman. Ini ada data obat keluar ya. Ini entry datanya, kode pasiennya ya. Kemudian ini ada kode obatnya ya teman-teman, kemudian tanggal keluarnya, kemudian ini akan di record nanti datanya teman-teman. Kemudian di sini ada obat kadaluarsa. Nah, di sini tadi teman-teman, ketika obat sudah kadaluarsa dia akan langsung terdata di sini teman-teman, secara otomatis ya teman-teman. Nah, oke, ini kadaluarsa bisa kita delete ya, kita hapus dari data kita. Kalau data kadaluarsa ini bisa kita cek otomatis teman-teman secara fisiknya melalui data aplikasi ini, mana obat-obat yang telah kadaluarsa. Ini bisa kita bisa kita cek melalui aplikasi ya teman-teman. Kemudian fisiknya bisa, atau stoknya ya di gudang atau yang disimpan di display, bisa kita cek dari sini mana yang sudah kadaluarsa, itu bisa dibuang teman-teman. Kemudian ini ada data-data yang telah dibuang, data-data yang sudah kadaluarsa, udah dibuang obatnya ya teman-teman. Ini juga terdata di sini. Oke, kemudian di sini ada obat keluar. Nah, ini ada obat keluar. Ini ya data-data obat ya, data-data obat yang telah dijual lah gitu, atau telah digunakan lah gitu bahasa teman-teman oleh pasien. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini contohnya. Kemudian ini ada laporan persediaan. Nah, ini ada laporan persediaan obat. Nah, ini juga bisa kita print out ya teman-teman. Persediaan obat itu di puskesmas kita atau apotek kita atau rumah sakit kita itu apa-apa aja. Nah, ini keren banget aplikasi ini ya teman-teman. Ini udah pro lah ya teman-teman. Kalian bisa gunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman. Oke, langsung kita coba dulu logika aplikasinya. Kemudian sini ada tambah obat ya. Nah, ini kode obatnya otomatis ya teman-teman. Nah, ini otomatis, jadi kita tidak perlu lagi buat kode obatnya. Ini udah otomatis, tinggal kita masuk nama obatnya. Contoh obatnya obat apa ya teman-teman? Obat virus COVID ya teman, obat virus COVID-19. Oke, kemudian kategorinya di sini tadi sudah saya tambahkan ya, obat COVID-19 kategorinya. Kemudian satuannya kita pilih
kapsul ya teman-teman. Kemudiannya untuk obat virus COVID-19. Oke, data setelah berhasil disimpan ya teman-teman. Nah, ini datanya sudah kita simpan. Kita cek ya. Ini ya, obat virus COVID-19 ya teman-teman. Nah, oke, yang kita input ini ya. Nah, setelah kita input, kita harus memasukkan datanya teman-teman, untuk apa, kuantiti obatnya teman-teman, kuantiti obatnya contoh kita lihat dulu untuk di obat keluar ya teman-teman. Contoh nih seperti ini. Nah, atau stok obatnya ya teman-teman. Nah, jadi obat virus COVID-19 itu kita harus input dulu nih datanya, stoknya berapa. Nah, di sini nggak ada ya teman-teman untuk nambah stoknya. Nah, jadi kita harus keluar dulu nih dari akunnya Aisyah. Sekarang kita ke akunnya apoteker ya teman-teman. Kita ke akun apoteker. Passwordnya 12345. Nah teman-teman, untuk loginnya tadi ya teman-teman, login aplikasinya itu passwordnya 12345 ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ingat ya, passwordnya 1 sampai 5, kemudian menggunakan email yang ada di database. Untuk rule-nya ya teman-teman, ini rule 1, kemudian ini rule 2. Oke, kita coba login. Nah, di sini belum diaktifkan ini teman-teman. Nah, coba kita kembali lagi ke administratornya ya, si Aisyah. Kemudian kita masuk dulu, kita aktifkan dulu yang apotekernya, kita aktifkan ya teman-teman. Nah, sudah diaktifkan ya. Kemudian kita coba login kembali, kita ke akunnya apoteker. Dia kalau aktif dia harusnya ini centang 1 dia teman-teman. Nah, datanya 1 ya, artinya sudah aktif. Oke ya, passwordnya 12345. Nah, di sini ada obat masuk. Kita cek di data obat masuk. Tadi obat virus ya teman-teman. Nah, ini dia obat virus COVID-19. Ini tinggal kita ini aja teman. Oh nih, ini tanggal expirednya. Nah, di sini teman-teman, ini nama obatnya, tanggal masuk obatnya, kemudian expirednya kita ubah menjadi 2000 contohnya ya teman. Ini contoh saja teman, 2030 bulan Desember tanggal 31. Oke, jumlahnya di sini ada 50 contohnya obatnya. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil ya teman-teman, data berhasil. Kita simpan, ini data obatnya. Kita cek. Oke, 50 stoknya teman-teman. Nah, sekarang coba kita masuk lagi ke punya Aisyah. Yang kita coba masuk. Passwordnya 12345. Nah, seperti ini contoh teman-teman. Kalau sudah kadaluarsa dia akan tampil di dashboard ya teman-teman. Nah, obatnya bertambah ya teman ya, bertambah 1. Oke, sekarang kita coba ke menu pasien ya. Kita tambahkan dulu satu pasien. Contoh nama pasiennya Susilo ya. Alamatnya Medan area. Oke, nomor rekam medisnya kita buat tanggal hari ini aja ya teman-teman, contohnya. Oke, kita simpan ya. Susilo masuk deh datanya teman-teman. Nah, kemudian di obat keluar. Nah, jadi Susilo ini setelah kita input datanya sebagai pasien kita, nah kemudian
Nah, oke teman-teman, ini Susilo ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita input dia sebagai pasien, kemudian dia kan akan menggunakan obat itu teman-teman ya. Nah, obat apa yang akan digunakan Susilo? Nah, itu datanya terinclude juga dengan data obat gitu teman-teman. Nah, kita tinggal masukkan aja nih kode pasiennya, kode pasien si Susilo, kemudian kode obatnya. Susilo butuh obat, nah, obat apa dia, kemudian butuhnya kode obat untuk obat virus COVID-19 ya teman-teman. Kita klik saja, kemudian tanggal keluarnya, kemudian Susilo membutuhkan contoh 10 kapsul ya untuk obat COVID, kan kita simpan. Nah, kemudian coba kita cek ya teman-teman ya, untuk stok obatnya berkurang atau tidak. Oke, berkurang ya teman-teman, dari 50 kemudian berkurang. Oh sorry, tadi sebelumnya datanya sudah terpotong nih teman-teman ya. Oke, kita cek di obat keluar nih teman-teman. Kita cek kemudian di obat keluar dari tanggal 27 sampai tanggal 31. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Susilo ya, ini data sebelumnya teman-teman ya. Susilo, kemudian dia butuh nama obatnya, kemudian tanggal keluarnya, kemudian jumlahnya, nama petugasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita print out. Nah, seperti ini ya, data-data yang obat telah keluar yang digunakan oleh pasien itu akan terrecord ya teman-teman. Kemudian ini adalah lapor persediaan. Nah, ini lapor persediaan ini data-data obat yang ada di puskesmas atau rumah sakit atau klinik kita ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Nah, semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk kebutuhan kalian, untuk kebutuhan skripsi, kebutuhan tugas kuliah, ataupun juga kebutuhan di sosial ya teman-teman. Aplikasi ini bisa kalian gunakan, kalian tinggal download, link deskripsi ada di bawah. Oke teman-teman, terima kasih.